Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Tuhan nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul bertatap muka di forum Zoom ini tanpa ada suatu hal apapun. Kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam kita hadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya dari kiamat. Saya selaku moderator dari kelompok 1 akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi, acara ketiga penutup. Masuk ke acara pertama, pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi tentang review jurnal kami, identifikasi risiko titik kritis kehalalan produk pangan, studi produk bioteknologi. Adapun anggota kelompoknya Muhammad Aizan Osmani Baihaqi, Mutia Abil Said, Tiara Sekar Ayuni, Udia Ningsih, dan Yuping Safitri. Untuk pemaparan materi yang kedua akan saya lemparkan kepada teman saya Tiara Sekar Ayuni. Oleh tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Next. Oke, yang pertama mengenai poin abstrak. Nah, di dalam poin abstrak terdapat beberapa poin-poin lagi. Yang pertama yaitu halal. Halal sudah menjadi salah satu syarat produk pangan agar dapat menembus pasar global termasuk di Indonesia. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Yang kedua, pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Namun, pada tahapan audit dan sertifikasi halal, pada beberapa produk pangan mengalami kerumitan dan butuh ketelitian serta pengetahuan mendalam terutama pada produk-produk bioteknologi. Hal ini berdampak pada risiko tidak halal yang lebih besar. Penelitian ini dan poin yang ketiga yaitu penelitian ini bertujuan untuk menetapkan titik kritis produk bioteknologi pangan untuk pengendalian risiko tidak halalnya suatu produk. Nah, yang poin terakhir yaitu penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pemilihan produk bioteknologi pangan, pembentukan alur atau diagram alir, proses produksi, dan identifikasi risiko titik kritis produk. Produk yang dipelajari antara lain keju, yogurt, kecap, dan produk mikrobial terutama enzim. Hasil studi menunjukkan bahwa titik kritis pada pembuatan keju terdapat pada tahap koagulasi. Titik kritis pada pembuatan yogurt terdapat pada tahap penetapan total padatan, penambahan starter, dan penambahan zat aditif. Titik kritis pada pembuatan kecap terdapat pada tahap penambahan komponen rasa, dan produk mikrobial sendiri sudah ditetapkan menjadi titik kritis. Salah satu produk mikrobial yang banyak diproduksi adalah enzim. Setelah dipelajari, diketahui bahwa risiko titik kritis selama produksi enzim dengan prinsip bioteknologi antara lain media yang digunakan untuk penumbuhan atau penyegaran, gen asing yang disisipkan ke mikrobia, dan resin kromatografi yang digunakan untuk pirokasi dan zat adiktif yang ditambahkan untuk stabilitas enzim. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Mutia. Silakan. Baik, terima kasih Tiara. Poin pendahuluan.
Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Perkara halal dan haramnya makanan menjadi syarat pokok dalam pemenuhan pangan di Indonesia. Halal berarti makanan atau minuman yang sah dikonsumsi. Halal secara zat dan cara memperolehnya. Sesuai dalam keputusan Menteri Agama nomor 518 tahun 2001. Produk bioteknologi harus memiliki sertifikat halal. Dikarenakan bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Produk bioteknologi pangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional, tradisional, dan bioteknologi modern. Next. Adapun metodenya, yaitu penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pemilihan produk bioteknologi pangan, pembuatan alur atau diagram alir proses produksi, dan identifikasi resiko titik kritis produk. Produk yang akan diidentifikasi resiko titik kritisnya adalah keju, yogurt, kecap, dan produk bioteknologi modern. Selanjutnya, tahapan kedua adalah pembuatan diagram alir proses produksi produk. Tahap ketiga yaitu identifikasi resiko titik kritis kehalalan produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Widya. Selanjutnya pada pembahasan terdapat beberapa metode. Yang pertama, yogurt. Yogurt merupakan produk susu fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat, sehingga diperoleh tekstur dan rasa yang khas. Bakteri yang banyak digunakan dalam membuat yogurt adalah Streptococcus, Stemopilus, dan Lactobacillus bulgarisus. Yogurt dapat pula ditambahkan dengan bakteri probiotik. Tahap awal proses pembuatan yogurt yakni penetapan total padatan susu, setelah itu dilanjutkan dengan pasteurisasi atau pemanasan. Kemudian pendinginan. Apabila susu yang diperoleh menjadi yogurt telah dingin, pasca pasteurisasi maka ditambahkan starter bakteri. Lalu dilakukan inkubasi. Selama proses inkubasi ditambahkan bahan aditif. Tahap akhir pembuatan yogurt adalah pengemasan. Terdapat 3 resiko titik kritis dalam tahap proses pembuatan yogurt. Titik kritis pertama yakni pada tahap penetapan total padatan susu. Padatan yang ditambahkan dapat berupa bubuk skim, kasein, atau whey. Resiko ketidakhalalan dapat disebabkan karena hewan penghasil susu skim bubuk, kasein, dan atau whey bukan merupakan hewan halal. Apabila kasein dan whey yang digunakan diperoleh dari produk nabati, maka resiko tidak halal akan kecil sekali. Titik krisis kedua dalam proses pembuatan yogurt adalah pada saat penambahan starter bakteri. Yang kedua, kecap. Kecap dibuat melalui proses fermentasi kedelai menggunakan ragi atau jamur tempe. Dan ditambahkan berbagai bahan seperti bumbu dan rempah, gula, serta air. Namun saat ini terdapat produksi kecap yang menggunakan komponen penguat rasa. Tahapan penambahan penguat rasa ini menjadi titik kritis kehalalan dalam proses pembuatan kecap. Risiko akan terjadi jika mikroorganisme atau bakteri yang digunakan merupakan hasil rekayasa genetika. Yang ketiga, produk mikrobial. Bioteknologi pangan modern memanfaatkan tanaman, hewan, dan mikroba untuk menghasilkan produk baru di mana sifat bawaan dari tanaman, hewan, dan mikroba dipindahkan satu dengan yang lain. Produk yang dihasilkan dinamakan produk rekayasa genetika. Ada 3 kondisi yang cukup mengkhawatirkan produk rekayasa genetika, yakni reaksi alergi, transfer gen, dan outcrossing. Yang keempat, keju. Keju merupakan makanan padat dan asam yang dibuat dari susu, tambahkan rennet untuk menggumpalkan kasein susu. Tahapan pembuatan keju antara lain persiapan susu, koagulasi, pengepresan dan pemisahan, penanganan kars, dan pemeraman. Titik krisis
Titik kritis dalam proses pembuatan keju terdapat pada tahap koagulasi. Koagulasi merupakan tahap penambahan bahan untuk proses penggumpalan. Terdapat dua metode koagulasi, yakni metode enzimatis dan metode mikrobiologi. Metode enzimatis dilakukan dengan enzim renin atau rennet. Hal ini menjadi sebuah resiko karena hewan penghasil rennet bisa saja dari hewan yang tidak halal. Selanjutnya, meskipun jika berasal dari hewan halal, maka akan menjadi resiko jika cara penyembelihan hewan penghasil rennet tidak dilakukan sesuai syariat Islam. Metode kedua yakni metode mikrobiologi. Metode mikrobiologi bisa menggunakan bakteri asam laknat atau BAL. Resikonya adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan BAL, media yang digunakan dapat mengandung ekstrak khamir, di mana ekstrak khamir bisa berisiko berasal dari hasil samping pengolahan bir. Next, selanjutnya disampaikan oleh Yuping Savitri. Pada kesimpulan, terdapat 2 poin. Poin pertama, terdapat satu titik kritis dalam proses pembuatan keju, yakni tahap koagulasi. 3 titik kritis dalam proses pembuatan yogurt, yaitu penetapan total padatan, penambahan starter, penambahan zat aditif, dan 1 titik kritis dalam proses pembuatan kecap, yaitu pada tahapan penambahan komponen rasa. Poin kedua, semua produk bioteknologi mikrobial sudah ditetapkan sebagai titik kritis. Studi lebih mendalam diidentifikasi titik kritis pada proses pembuatan enzim berasal dari media pertumbuhan atau penyegaran, asal gen, sisipan, pada mikroba rekombinan, zat aditif yang kadang ditambahkan, dan resin kromatografi yang digunakan untuk proses purifikasi. Baik, selanjutnya. Keempat, batas pustaka yang ada di jurnal yang kami pakai, diantaranya ada dari Ahmad, Abidan, Aprianto, dan terdapat banyak sekali daftar referensi yang dipakai di jurnal yang kami bahas. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari teman-teman dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maka saya mohon maaf. Bila ada kebenaran atau ilmu yang bisa diambil maka bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.